Saudara, beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor disertai dengan ancaman penggunaan senjata api terjadi beberapa kali dalam rentang waktu 1 bulan. Dan untuk membahas penanganan kasus kriminal ini kita akan bahas bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Kombes Iman Imanuddin. Selamat malam Pak Iman, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik kabarnya, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Iman, ini kan kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi lagi di Jakarta. Polisi memang sudah menangkap pelaku, tadi konferensi pers juga sudah dilakukan. Nah, dalam sebulan terakhir ada beberapa kasus nampaknya Pak yang kami catat, ada 3 yang terjadi di Kebayoran dan di Kembangan dan yang terakhir adalah di Palmerah. Nah, polisi sudah memonitor ini juga Pak? Betul Mbak, kami juga mencatat dari yang tadi kami sampaikan, kami ungkap tadi siang, kami informasikan. Dalam 1 bulan terakhir juga kami menangani 75 kasus untuk di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kami juga sudah berhasil mengamankan 170 tersangka selama 1 bulan terakhir dari periode Desember sampai dengan Januari ini, Mbak. Oke, 170 tersangka dengan 75 kasus. Ini semua berkaitan Pak dengan kasus yang memang 3 kali terjadi dalam sebulan ini? Semuanya terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Mm-mm. Itu orang-orangnya memang satu komplotan, satu jaringan atau bagaimana Pak? Ini dari yang kami amankan dari beberapa jaringan yang berbeda, termasuk yang tadi siang kami rilis juga itu adalah jaringan yang terpisah dengan apa yang sudah kami lakukan penegakan hukum pada 1 bulan terakhir ini. Oke. Kalau dari polisi dalam mengusut jaringan pelaku termasuk kepemilikan senjata api, ini dari mana didapatnya? Ini seperti apa pendalamannya Pak? Dari beberapa kejadian pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menggunakan senjata api, tentunya kami juga terus melakukan pengembangan dan pengusutan terhadap sumber dari senjata api tersebut. Kami sudah melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap jaringan yang melakukan penjualan senjata api secara ilegal. Dan kami terus menelusuri dari sumber pembuatan senjata apinya itu sendiri. Oke. Kalau penggerebekan yang terjadi di Sumedang itu juga apakah terkait dengan hal ini Pak? Itu bagian dari rangkaian penegakan hukum yang sedang kami lakukan di dalam melakukan pemberantasan terhadap premanisme, kemudian kejahatan jalanan, pelaku pencurian dengan kekerasan maupun pelaku pencurian dengan pemberatan yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kemarin kami juga sudah menemukan jaringan penjualan senjata api. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan informasikan kepada publik hasil dari ungkapan dari penjualan senjata api ilegal tersebut. Ya, tentu ini juga harus diusut tuntas, bahkan dari mereka jaringannya ini juga sudah harus ditangkap Pak, karena ini kan juga meresahkan warga ya, apalagi korban itu menjadi korban penembakan. Nah, mitigasi demi menjamin rasa aman warga ini bagaimana Pak? Upaya-upaya yang kami lakukan di dalam memberikan rasa aman kepada warga masyarakat khususnya di Jakarta, tentunya selain penegakan hukum yang tegas, namun tetap menjaga humanisme di dalam proses penegakan hukumnya, kami juga melakukan upaya-upaya preventif maupun preemptif dengan mengoptimalkan jaringan-jaringan kringserse kami yang kami tempatkan pada tempat-tempat rawan berdasarkan hasil analisis dan kajian daerah-daerah rawan kejahatan yang selama ini kami peroleh dari data pelaporan dari masyarakat kepada kami. Oke, berarti menempatkan sejumlah personel di wilayah-wilayah yang rawan akan adanya ini ya Pak ya, apa namanya kasus kriminalitas terutama pencurian sepeda motor menggunakan senjata api. Betul Mbak, jadi
di samping tim reserse yang kami bentuk dan kami sebar di tempat-tempat atau wilayah-wilayah rawan terjadi kejahatan, upaya preventif juga dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Samapta Polda Metro Jaya yang melakukan patroli maupun penjagaan pada daerah-daerah tersebut. Kemudian kami juga mengoptimalkan kerjasama proaktif dari masyarakat yang penuh kesadaran secara sadar hukum menjaga lingkungannya melalui aktivasi poskamling yang sudah kami aktifkan di wilayah-wilayah jajaran Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda bagikan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak.